Bener ya, bakal jadi unik lah ya bisa dibilang ya. Tapi ini benar-benar jadi permainan yang bakal sangat amat membingungkan menurut aku. Karena kayak pertama dari tim Hearts agak bingung. Yang lini enggak, Archangel ini yang bakal open war. Iya, itu lubunya sih pasti. Cuma maksudku adalah dari tim Archangel, dari tim Hearts, apakah siapa yang mau di-pick gitu? Fadel duluan, Senko duluan, atau Mavers duluan? Sementara dari Archangel mau ajak gebuk siapa gitu. Oke, mungkin salah satu. Oke, kita masuk ke dalam game kedua teman-teman. Antara Archangel versus Hearts Reborn. Sambung yang tadi nih Angel. Mungkin yang bisa kita notice ya. Yo. Sisinya dari Hearts sedikit. Jadi dia pede untuk nge-pick Lubu. Iya, benar. Kayak itu kan tadi Lubu kan kayak dari beberapa pilihan gitu kan. Mungkin diskusinya gitu tadi. Oke, sisinya dikit ya tim sebelah itu. Lubu aja gitu. Ya, Lubu aja. Dan dengan adanya Paina, Fadelnya berani banget pakai Darkness Fall, ditempel-tempel aja semuanya. Tapi kalau kita lihat di arah atas, Senko-nya cukup sekarat. Antara panah dan Shuriken, panahnya masih belum diasah tampaknya, masih belum cukup sakit. Iya, Shurikennya belum lebih sakit di tembus sini. gitu kan. Tapi hati-hati di arah mid, Keito-nya bakal coba dicicil aja oleh Fadel. Dan oke, ternyata masih belum ada kill yang didapatkan. Dan sebenarnya Fadel di sini harus coba untuk balik ke arah base karena memang sudah low HP. Dan ternyata dua mage-nya udah harus balik ya pastinya. Tapi kita lihat di sini FJ-nya udah mulai kalah clear creep. Dan ini hati-hati juga. Oke, di arah early dan bisa dibilang masih 1 menit pertama kalah clear creep gak masalah. Tapi ingat ketika udah masuk menit ketiga dan Yenanya udah berani untuk rotasi ke arah atas, ini yang jadi bahaya. Udah cukup bahaya. Tapi kalau kita bisa bilang Richter sama Yena masih sibuk menunggu level 4 dulu tampaknya baru rotasi ya. Karena ya potensi spike mereka di level 4 ya. Khususnya Yena gitu kan. Yena gitu ya. Jadi kalau lu gak bisa full moon ya agak susah pakai Yena gitu ya. Tapi sementara Jasara belakangnya langsung lewat saja. Tanpa memberi salam langsung terciduk 3 orang di sana. Dibalas ultimate tapi cukup sustain di sana. Langsung masuk Hound. Langsung ultimate backstep mengenai Aki di sana. Waduh cukup sakit nih Angel. Iya, memang true damage kan ya dari Butterfly itu ultimate. Tapi hati-hati juga di sana ternyata ada satu buah Mark of the Hunter dikeluarkan oleh seorang FG. Tapi Zero masih skill survive. Dan untuk Abyssal Dragon bakal diamankan aja langsung oleh tim Hearts Reborn. Dan di arah bawah sepertinya dari kedua DS lane bakal coba bertarung. Buat di arah atas, hati-hati DIY! Gak bisa kemana-mana. Fadelnya yang lagi-lagi takes the kill. Oh my god, Fadel apakah akan menjadi mimpi buruk lagi untuk tim Hearts Reborn? Tapi langsung masuk ke sana, langsung digunakan ultimate backstep 2 kali, cukup sakit, dibalas dengan Starry Night. Lagi langsung kembali terknock up hold-nya, harus mundur dulu, sudah melihat Aki di arah sana, gak boleh dipaksakan, apalagi ultimate masih belum dipakai oleh Lubu di sini. Cukup hati-hati harus ya. Dan Aki harus kembali farming dengan lebih cepat. Oke, Moonface dikeluarkan, cukup sakit ke arah Maver sana, tapi masih punya healing light yang tentunya bisa digantikan gaming di sini untuk tim Archangel. Oke, power shot sudah dikeluarkan, harus DIY masih maju ke depan. JKT langsung kembali terlalu maju, tapi sayangnya harus meninggalkan kematian di sana. Langsung masuk kembali, unpredictable. Keito takes double kill di sana Angel. Wow, ternyata ada Keito yang membalaskan kill yang tadi udah didapatkan oleh seorang Fadel. Tapi harus kita lihat juga di mana Fadelnya dapat buff biru kawan, gitu kan? Dari Lorion dapat buff biru. Lorion sama buff biru itu udah kayak teman sejoli banget. Itu bakal enak banget yang spam ya maksudnya di sini. Tapi kita lihat yang pastinya Lorion ya. Yang bisa kita melihat sebentar. Dia itu. pakainya Sacred Protection di sini ya. Bener, dan lihat ya di replaynya, Jester, mau kemana kamu, kata Senko-nya. Tapi, Keito-nya berani banget sih, emang berani banget masuk. Tapi tadi aku lihat Keito-nya itu cuma dapat 1 kill akhirnya. Oh, masih ya terakhirnya dapat oleh ini Hayate berarti ya dia. Iya, maybe-nya seperti itu ya. Dan Tapi tampaknya Klibrika dikeluarkan langsung masuk ke arah Senko-nya. Senko-nya dipepet terus, tapi ada 2 orang tim yang sangat menempel di sana. Jasarep harus kabur, tapi terkena Starry Night dan cukup sakit. Healing Light dikeluarkan langsung, tapi DIY asik menjadi sebuah decoy di sana. Langsung dikejar oleh Yenaya, cukup sakit di sana. Full Moon dikeluarkan, kombonya cukup sakit. Untungnya ada Liliana yang menyelamatkan hari dari Hayate. ya, tapi kita lihat ternyata ada satu tower yang sudah berhasil didapatkan oleh tim Hearts Reborn. Buat di arah atas, Keito bakal coba untuk nge-defend melawan 3 orang sekaligus. Dan di belakangnya ada seorang Hound yang bisa aja nge-backup. Tapi Fadel di sana masih bisa untuk nge-poking sedikit demi sedikit. Hati-hati ada Jester yang mau coba untuk masuk. Tapi ingat Jester di belakang kamu, teman-teman belum siap untuk nge-backup. Sementara dari Senko-nya bakal di-healing dulu aja. Lubunya bakal coba untuk nge-trap. Maybe bakal dapetin buff birunya. Tapi hati juga bakal bertemu dengan satu orang Richard di sana.
dan Aramidnya mau coba di-clear cepat dulu aja oleh tim Archangel untuk mendapatkan objektif selanjutnya. Hati-hati FJ, hati-hati banget ini FJ ya, juga nggak boleh sampai terpick off ya, karena lihat di arah bawahnya udah bakal langsung di swap aja 0-0 di arah atas, dan dari 4 orang udah ngumpul di arah bawah, dan hati juga mereka dikeluarkan 0-0 bakal sedikit sulit kabur, tapi ternyata baju juga oleh seorang Liana, dan DIY masih bisa untuk mendapatkan 1 kill, tapi ternyata pertukaran tower saya didapatkan walaupun tower tier 2 dari Archangel harus langsung saja diruntuhkan. Tapi kalau kita lihat di arah bawah ya, masih stay di sana ya dari Tel Anas beserta Painanya dari FJ masih susah untuk defend di sana, cukup sakit damage di oleh Senko, di hit terus langsung Mark of the Hunter dikeluarkan, ditambah dengan Mark of the Frost langsung kembali cukup sakit di sana, tapi Senko-nya menjadi sebuah target operasi. Hound masih menggunakan backstep di sana, tapi ultimate sudah dikeluarkan. Nature Sally membuat Senko masih bisa sustain di sana, ditambah Haki-Haki yang langsung datang menggunakan Conqueror-nya. Hound harus kembali, tapi saya Stallion maju kembali ke depan. Jester F masih berusaha nge-hit ke Senko-nya, tapi di-heal lagi menggunakan healing light-nya. Cukup tebal, cukup sustain di sana. Waduh, tidak bisa mendapatkan kill. Sayang banget oleh Jester FKT di sana, Angel. Oke, lagi-lagi mereka atau dari kedua tim hanya akan ada terjadi pertukaran kill aja, dan 0-0 di sana mau coba untuk zoning seorang Dawe nggak bisa untuk defend, tapi di sana ternyata ada full moon yang langsung dikeluarkan juga, tapi ada Mark of the Frost dikeluarkan, masih ada ditukar aja Mark of the Frost-nya, dan ternyata Fadel out of nowhere muncul tiba-tiba dan bisa takes the kill-nya. Itu nggak apa-apa banget, karena yang pastinya ya kadang ya gak enak ya jadi Destin adalah suka menjadi tumbal, tapi dari FJ di sana 1 Mark of the Hunter dikeluarkan, di mana Malphite agak sedikit kesulitan, tapi masih ada healing light-nya, masih bisa untuk defend dirinya sendiri dan juga defend seorang Fadel. Itu begitu Nature Rally dikeluarin tambah lagi healing light, udah kayak males banget sih untuk FJ. Aduh gak lanjut lah, gue nge-hit lagi ke Malphite-nya, karena udah tambahan defense juga dan healingnya juga cukup deres kan istilahnya ya, dan di level 8 gitu ya, dan ya tampaknya nge-pick Paina beserta Lorion nih untuk area untuk dimasukin oleh Jester App ataupun FJ atau Hound juga agak susah sebenarnya ini. Iya benar, dan dia sepertinya mau bikin ke era Aegis ya. Jadi ini bakal sulit banget dari seorang Paina untuk di off. Tapi hati-hati juga di sana FJ bakal menjadi bulan-bulan atau seorang Zero langsung dia aja dimasukin, dan ada 1 buah Moonful yang dikeluarkan oleh seorang Zero. Tapi hati-hati Jester mau coba untuk masuk, yang pasti bakal ngulak Senko, tapi ada Fadel yang tiba-tiba muncul, tapi ada Bobanya yang bisa langsung menggelinding berpindah-pindah, tapi Zero bakal menjadi tumbal proyek lanjutnya, dan Jester bakal langsung mengejar seorang Fadel. 1 buah Cliffhanger dikeluarkan, tapi ternyata ada Malphite dan Senko yang masih bisa untuk nge-backup seorang Fadel. Iya, itu males banget sih, mereka udah memberikan damage yang cukup banyak, tapi Lorionnya masih bisa dengan santainya karena pede, Painanya bisa nge-heal dia gitu kan. Jadi ya udah lanjut aja, apalagi sudah ada Magic Lifesteal juga nantinya dengan banyaknya item magical damage yang dibuat gitu ya. Jadi ya tetap lanjut aja sih untuk Lorion di sini permainannya. Sementara kalau kita lihat dari Hearts masih berusaha untuk mengintai-intai aja di arah Holy Dragon di sini ya. Apakah didapatkan karena sudah ada sedikit debuff gitu ya dari mereka dapatkan Dark Slayer tadi gitu kan. Ya, dan ini sepertinya hanya akan terjadi pertukaran aja nih. Objektif aja. Belum ada ini ya, karena yang pasti dari kedua tim harus setup Wah, lagi. 2 buff sih ini ya untuk Hearts ya, sementara 1 buff untuk Archangel ya. Ya betul. Tapi yang ini bisa bilang yang harus diperhatikan oleh tim Hearts Reborn adalah mereka harus pasang mata ke arah seorang Haki-Haki, karena dari tadi Haki-Haki itu bandel banget ngambilin buff dari Hearts Reborn gitu. Wah, dan Hayate tampaknya bisa dapatkan sebuah tower di arah bawah, dan itu dia cara nge-spawnnya sangat bagus untuk Infinity Slayer tanpa creep masih bisa di-spawn tentunya, dapat tower di arah atas. Cukup berarti di sana, tapi di arah mid ada fighter terjadi, Starik naik keluarkan, langsung kembali saja fightnya cukup tebal di sana, ditambah Nether Slay-nya nggak ada yang tumbang tentunya, tapi harus tumbang juga akhirnya menggunakan Kunai Blitz di sana, tapi FJ harus kembali dulu. Keito, where are you going? Terkena Impel dan juga Restelliannya, cukup sakit. Oh my god! Langsung menumbangkan Richter yang ingin kembali ke pangkuan base. Pangkuan base yang Makuesta gitu kan. Ya tapi ini buset, sampai ngebuang 1 flicker dong Senko-nya. Dan sebenarnya ini bakal menjadi round yang cukup manis lagi untuk tim Archangel. Kurang dari 10 menit harus langsung saja diakhiri, dan Senko-nya oh my god, again and again positioning Senko dan juga Malphite ini